الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة Assalamualaikum القرآن warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita baca sebuah hadis dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Kebetulan hari ini hadis ke-7 berkaitan dengan haji. Man hajjal baita falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji falam yarfuth, mereka tidak melakukan perkataan keji, berbuat keji, berkata keji, walam yafsuq, dan tidak berbuat fasik, melakukan dosa-dosa kecil, maka ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya hajinya diterima, makbul, bahkan mungkin saja bisa mabrur. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Juga diriwayatkan oleh ulama hadis lainnya seperti Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Tabrani, dan Daruqutni. Ada yang menarik, sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad yang menyatakan sanadnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seseorang mengerjakan haji murni semata-mata haji tanpa berdagang, setan akan menangis. Artinya niat kita berhaji itu murni karena Allah, tidak ada sampingan. Karena mungkin terkadang ada kita jumpai orang-orang yang mengerjakan haji dimanfaatkan untuk berdagang. Ada barang dagangan dibawa dari negerinya dan dijual di sana, di Mekah. Karena mungkin di sana tidak ada sehingga dapat dijual dengan harga mahal yang menguntungkan. Makanya dikatakan di dalam riwayat ini setan akan menangis jika kita murni mengerjakan haji semata-mata untuk berhaji karena Allah, tidak ada karena sampingan dagang. Kemudian seorang ulama tafsir bernama Mujahid dan ulama lainnya menyatakan ketika kita berangkat ke Mekah sana dan sampai di Mekah sana, maka para malaikat akan menyambut kita karena kita adalah tamu-tamu Allah. Nah, untuk berangkat mengerjakan haji ini mesti kita lihat dan kita cermati harta yang kita gunakan itu jangan sampai bercampur dengan yang tidak baik atau menggunakan harta-harta yang bahkan haram. Ada riwayat menyatakan ketika kita mengumandangkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka dikatakan di dalam riwayat itu Allah akan menjawab la labbaik ilaik wal hajjuka mardud, tidak ada labbaik untukmu, tidak ada panggilan untukmu dan hajimu tertolak. Artinya jika kita mengerjakan haji dengan harta yang tidak bersih, kemungkinan sekali haji kita itu tidak diterima oleh Allah, dalam artian bisa saja tidak mabrur atau memang tidak berpahala. Kalau dari tinjauan kajian fikihnya, selama rukun dan syarat-syarat haji lengkap kita laksanakan, insya Allah hajinya diterima atau sah. Namun boleh saja sah tapi pahalanya tidak ada. Sama seperti seseorang yang sholat tetapi dengan memakai pakaian hasil curian. Dia mencuri, ketika dia ingin mengerjakan sholat tidak ada pakaian, lalu diambilnya dari jemuran orang lain dipakainya untuk sholat. Nah, sholatnya sah, tapi dia berdosa karena mencurinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada riwayat lain dari Umar bin Khattab yang mengatakan orang yang haji itu diampuni dosanya dan diampuni pula dosa orang yang dimintakan ampun oleh orang berhaji. Makanya jika ada di daerah kita orang yang mengerjakan haji
mintalah kepada mereka untuk mendoakan kita. Karena doa orang yang berhaji insya Allah makbul. Kemudian ketika pulang ke negeri kita, orang-orang yang berhaji itu kita sambut. Kenapa? Karena itu ada kebiasaan, bahkan dikatakan sunnah para salafus saleh, yaitu mengantar orang pergi berperang berjihad dan menyambut orang pulang dari mengerjakan haji. Bahkan mereka terkadang memeluknya sebelum melakukan kegiatan lain atau berbuat dosa. Jadi orang yang mengerjakan haji itu turun dari kendaraannya langsung kita peluk. Kenapa? Untuk mengambil barokahnya. Itu dilakukan oleh salafus saleh, ulama-ulama kita yang soleh yang terdahulu. Nah, Imam Al-Ghazali sengaja memasukkan hadis ini di dalam bab haji dan dia membuat judulnya Asrarul Haji. Kitab Asrar Haji, kitab rahasia haji. Kenapa? Karena ada dua hal di sini yang menjadi rahasia dari haji itu. Apa? Lam yarfuth dan lam yafsuq. Tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik, berbuat dosa kecil dan sebagainya. Kenapa? Karena haji ini ibadah jasadiah. Dia niat di hati, kemudian bacaannya itu semuanya sunnah. Kita melakukan dengan ibadah jasadiah seperti tawaf, kita mengelilingi Ka'bah. Seandainya tidak tahu bacaannya, kita diam saja boleh, hajinya sah. Nah, jadi kenapa kita jaga dua hal ini agar haji kita diterima oleh Allah dan pahalanya banyak. Apabila kita melakukan perkataan keji bisa mengurangi pahala atau perbuatan dosa. Setidaknya seandainya haji kita tidak mabrur, maka setidaknya haji kita makbul. Kalau bisa haji kita itu termasuk haji yang makbul, yang diterima, dan yang mabrur. Apa bedanya? Kalau makbul, hajinya diterima oleh Allah, alhamdulillah. Dan bila mabrur lebih baik lagi. Artinya dapat kita lihat dari perubahan orang yang mengerjakan haji itu sendiri. Ketika dia pulang ke negerinya, maka dia berubah dari dulu yang mungkin tidak rajin bersedekah, dia lebih rajin bersedekah dan amal-amal lainnya. Ada albir, kebaikan yang dilakukannya setelah pulang dari mengerjakan haji. Semoga syarahan ringkas ini bermanfaat bagi kita dan memudahkan kita dan kaum muslimin untuk tahun akan datang mengerjakan haji, di mana tahun kemarin di negeri kita Indonesia tidak jadi mengerjakan haji karena ada wabah pandemi COVID-19 ini. Insyaallah di tahun berikutnya kita dan kaum muslimin yang sudah tercatat untuk mengerjakan haji dimudahkan Allah sehingga dapat mengerjakan haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.